Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Sal Iswan. Nah, di depan aku ini sudah ada TV yang akan diobservasi, akan diotak-atik maksud saya. Dengan keluhannya mati total, kita coba cek dulu ya untuk melihat apa memang benar mati total. Nah, kawan-kawan bisa lihat tidak ada indikator yang menyala. Untuk mempersingkat waktu guys, saya sudah buka casing belakang dari TV ini, dan ini adalah penampakan mainboard yang berukuran cukup jumbo, dan kemudian ini adalah power supply-nya. Nah, power supply-nya ini adalah yang akan menjadikan sasaran kita untuk kita cek nanti ya. Dia ini sudah menggunakan soket BL dan tidak lagi menggunakan kabel sebagai jumper ke lampu BL-nya. Ini adalah trapo switching bagian SMPS ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ukur apakah ada tegangan masuk ke mainboard ini pada bagian elko yang paling besar bagi rekan-rekan pemula. Skala desibel 250. Nah, tester bergerak pull ke kanan itu mengindikasikan bahwasanya memang ada tegangan listrik yang masuk ke areal primernya ini. Langsung saja kita menuju ya ke bagian output sekundernya, di mana di situ terdapat soket yang menuju mainboard utama. Kita ukur apakah ada tegangan yang terukur pada soket output ini, sehingga nantinya memudahkan kita untuk mendeteksi di mana kerusakan dari power supply-nya ini. Bisa teman-teman lihat di layar pada multi, tidak ada menunjukkan tegangan yang terukur. Sekali lagi kita ukur, tidak ada, memang betul-betul tidak ada ya tegangan yang terukur pada konektor ke mainboardnya. Di situ ada tegangan 13 volt dan tegangan untuk lampu BL-nya. Sama sekali tidak ada tegangan yang terukur. Terukur maksud saya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita coba akan melakukan perbaikan saja dengan mencabut dulu steker dari listrik. Oh ya, sebelum melakukan perbaikan lebih lanjut, kembali lakukan pengukuran pada elko yang paling besar guys. Nah, itu elko yang paling besar, ukur. Biasanya kalau SMPS tidak bekerja, elko ini masih menyimpan muatan yang cukup lumayan, membuat kita tegang, dan kita akan buang lebih dahulu menggunakan lampu LED atau juga lampu pijar, bisa juga, terserah Anda. Yang penting muatan bisa terbuang. Oke, kita lepas dulu dari soketnya ya. Kita akan lihat bagian bawah dari power supply-nya ini. Ini adalah bagian bawah power supply-nya yang masih terlihat cukup rapi dan bersih. Tidak ada menunjukkan komponen yang terbakar atau komponen-komponen yang dicurigai bermasalah. Langsung saja kita ukur bagian primernya lebih dahulu. Ini adalah FET yang mendrive trapo switching. Ini FET utama di bagian primer. Sepertinya kondisinya masih oke. Perhatikan jarum pada multi. Di samping FET ada sebuah dioda ya. Ini dioda, kita ukur, kondisinya pun masih baik.
Oke guys, meloncat langsung ke bagian sekunder. Ini untuk mempercepat dan mempersingkat dalam menservis power supply ini. Kita ukur 2 buah dioda yang keluar dari trafo ya. Nah, kondisinya seperti rekan-rekan lihat, sepertinya keadaannya short. Kita pindah ke dioda satunya. Rekan-rekan pemula jangan tertipu dengan bentuk dari dioda ini karena menyerupai FET. Oke guys, untuk memastikan bahwasanya dioda ini dalam keadaan baik atau tidaknya, alangkah baiknya kita open dulu solderan yang terdapat pada kaki dioda tersebut, karena dengan melakukan pengukuran atau mengopen, pengukuran akan lebih akurat dan kita tentunya bisa mengambil kesimpulan apakah dioda ini dalam keadaan short atau masih baik. Kita open dulu. Oh ya guys, TV ini sebenarnya sudah keluar dari 2 tempat, yaitu 2 bengkel. Namun saya tidak tahu kenapa pemilik mengambilnya, dan saya adalah termasuk orang ketiga yang coba melakukan perbaikan, yang berhasil masuk ya. Berhasil masuk ke bagian servisnya, langsung membuka, karena memang tidak kita temukan jejak-jejak bekas diperbaiki ya guys. Kalau seandainya power supply ini pernah diperbaiki, tentunya ada jejaknya seperti solderan yang masih membekas, atau nampak nyata lah bagi teknisi-teknisi yang mungkin udah kawakan, tidak perlu lagi dijelaskan. Oke, itu tadi sudah saya lakukan pengukuran, karena videonya saya potong, mohon maaf. Jadi kesimpulannya dioda tadi dalam keadaan kondisinya masih bagus. Dan kita kembali ke bagian primer SMPS ini. Saya sebenarnya melakukan pengukuran di sini menggunakan buzzer, dan di sini keadaannya buzzernya tersambung bunyi ya guys, antara ground dan positifnya. Dan inilah biang kerok dari penyebab SMPS ini tidak bekerja, sehingga menyebabkan TV ini menjadi mati total. Ini adalah IC control PWM yang sangat langka di pasaran dan tidak saya temukan di pasaran. Oke, ini dia tampilan dari TV yang kita perbaiki power supply-nya, maksud saya. Karena saya tidak mendapatkan pengganti dari IC PWM controllernya, maka saya memutuskan untuk mengganti modul penuh ya, modul utuh power supply ini yang saya beli dari market online yang harganya cukup mahal, lumayan mahal, sekitar 650 ribuan guys, belum termasuk ongkir ke tempat saya nih. Dan power supply ini masih langka di pasaran. Ini adalah tampilannya yang sudah menggunakan adopsi 4K ya. Tampilan layar dari LED ini bergaris guys, saya tidak tahu kenapa dan apa masalahnya, karena memang TV ini datang dalam keadaan mati total. Apakah penyebab garis dari TV ini dari tangan user sendiri atau dari bengkel sebelumnya, saya tidak tahu, karena tadi saya sempat dikomplain oleh pemilik, dan tentunya saya juga tidak menanggapi karena memang kondisinya mati total. Di tempat saya perlakukan dengan baik TV ini. Yang terpenting adalah bagaimana hasil dari usaha saya ini sudah nampak, yaitu kembali hidupnya TV ini dari awalnya mati kembali hidup semula. Oke rekan-rekan, mohon subscribe-nya, share, like dan komen jika bermanfaat buat Anda. Amin.